Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup usul at-tarbiyah yang disusun oleh beliau Bapak dosen Mukhlisin, yang pada kesempatan malam hari ini untuk para mahasiswa agar mempresentasikan hasil susunan beliau. Oke, langsung kita mulai. Bahwa ruang lingkup usul at-tarbiyah, apa yang dinamakan usul at-tarbiyah atau pengertian usul at-tarbiyah? Usul at-tarbiyah yaitu dari kata usul dan at-tarbiyah. Usul ini dari mufrad aslun. Nah, usul ini dari bahasa Arab yang mempunyai makna landasan ataupun dasar ataupun pokok. Itu adalah makna usul. Kemudian at-tarbiyah ini maknanya adalah pendidikan Islam. Nah, pendidikan ini at-tarbiyah. Karena di sini tarbiyah di sini cenderung kepada pendidikan Islam. Kemudian dalil tentang at-tarbiyah ini diambil dari Al-Quran ataupun hadis. Jadi dalil-dalil pendidikan tarbiyah ini diambil dari Quran ataupun hadis. Adapun Al-Quran yang menerangkan tentang adanya pendidikan Islam bentuk at-tarbiyah ini diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 79 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka li basyarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqulalin nasi kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Yang artinya tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Ini bentuk dalil yang diambil dari Al-Quran, yang didasari dari Al-Quran, bahwa orang yang berilmu, khususnya berilmu agama Islam, ini tidak akan menyembah kepada selain Allah. Dalam ayat berikutnya dijelaskan surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat ini termasuk surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah atau pertama kali wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah,
yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam ayat berikut, dalam hadis riwayat Imam Hakim dikatakan, mana hala walidun waladam min nahlin afdala min adabin hasanin, yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selainnya pendidikan yang baik, selainnya budi pekerti yang baik. Berarti termasuk pemberian orang tua yang mulia, yang paling afdol, paling utama adalah mendidik anak. Di sini min adabin hasanin ini cenderung dengan tarbiyah akhlak. Ini dari hadis, tadi dari Al-Quran sudah dijelaskan. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, kunu rabbaniyina hulama'a fuqaha'a ulama'a wa yuqal ar-rabbaniyul ladhi yurabbin nasa bisiharil ilmi qabla kibari, yang artinya jadilah pendidik yang penyantun. Ahli fikih dan ulama disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Ini termasuk dasar dari usul at-tarbiyah. Ini termasuk diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seorang alim harus menebarkan ilmunya walaupun sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Patah mengatakan semacam itu. Kemudian fungsi dan tujuan usul at-tarbiyah, ada beberapa hal. Yang pertama, fungsinya yang pertama ini sebagai rujukan penyusunan ilmu-ilmu pendidikan Islam. Ini fungsi usul at-tarbiyah, ini rujukan, jadi rumusan semua pendidikan Islam ini akan merumus pada usul at-tarbiyah. Fungsi yang kedua ini adalah pengembangan ilmu pendidikan Islam. Jadi termasuk untuk mengembangkan pendidikan Islam. Ini yang kedua, fungsi yang kedua. Jadi fungsi usul at-tarbiyah, satu sebagai rujukan pendidikan Islam, yang kedua adalah penyebaran atau pengembangan ilmu pendidikan Islam. Untuk tujuan ini ada dua juga. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mendasari ilmu pendidikan Islam. Tujuan yang pertama, usul at-tarbiyah ini sebagai dasar ilmu pendidikan Islam. Yang kedua, sebagai pegangan para ahli dan aktivis pendidikan Islam. Jadi nanti para pengajar, pendidik agama Islam, PAI, ini dasarnya menggunakan usul at-tarbiyah. Kiranya itu yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.